Selamat datang di acara podcast Hot Tea. Mari ngeteh sembari diskusi bersama saya Hot Mas Tompul. Kali ini saya kedatangan seorang artis Indonesia yang tidak perlu kami perkenalkan lagi karena sudah terkenal di seantero jagat hiburan di Indonesia. Dia adalah Raffi Ahmad. Siap, oke. Apa kabar Raffi? Baik Om. Baik semua ya. Sekarang Om tuh ada jenggotnya saya lihat nih Om. Iyalah. Niru-niru nggak bisa begitu. Gimana Om? Yuk kita baik ya semua. Siap. Ini penting untuk masyarakat. Kan Anda udah terkenal, tentu bisa membagikan hal-hal yang membuat orang lain bisa meniru ya. Kita mulai pembicaraan kita nih. Dari yang jelek dulu nih. Boleh Om. Karena kalau mau ngomongin kesuksesan mesti yang ancur-ancur. Harus Om. Kalau kita justru yang jelek yang membuat kita belajar supaya kita nggak jelek hidupnya Om. Amin. Jadi Vi gini, dulu kan Anda pernah tersandung kasus. Sebut aja ya, nggak apa-apa. Sebut ya. Om, narkoba. Yang penting setelah kita bekerja sama tidak terbukti. Om, orang yang paling enak hidupnya orang yang paling bisa berdamai dengan masa lalunya Om. Kayak aku nih Om, mau orang ngeledekin apa-apa karena kita udah berdamai, ya udah kita cuma bisa ketawain masa lalu kita aja. Om. Jadi cerita. Jadi coba cerita dulu gimana tuh rasanya waktu itu. Mesti dibagikan tuh. Betapa down-nya kita, hancurnya kita. Yang satu saya lihat memang Anda juga hancur waktu itu. Harus kita akui. Om. Ya, walaupun terus disuruh minum air putih. Pengalaman aku susul kan? Susul. Sukabumi ya. Gimana tuh perasaan dulu waktu kena masalah itu? Pikir hancur deh masa depan kok. Ada nggak pemikiran gitu? Pasti Om. Ya ini juga sharing nih sama anak-anak muda. Jadi waktu itu usia saya tuh masih 20 berapa ya? 26 kali Om. 25 26 tahun. Di mana waktu itu saat saya umur segitu, kebetulan yang saya dapetin itu uang dan penghasilannya cukup untuk seumuran saya Om. Masih bujangan, ngetop juga lumayan, duit juga ada, dan cewek banyak. Ya kan dulu masih bujangan Om. Cewek dari yang muda. Tapi saya potong dulu sedikit. Apa Om? Kelebihan kamu di situ, Raffi. Cewek lu begitu banyak, mana yang akan jadi calon istri lu? Nah, apa? Kau bilang siapa? Nagita. Nagita. Itu gua respect. Lanjut terus. Ya, jadi waktu itu karena uang punya sendiri, juga orang tua jauh Om. Bapak juga kan udah meninggal lama. Jadi ada manusia ini ada rasa-rasa di mana dia sindrom. Maksudnya karena dulu saya jauh dari orang tua, uang juga punya sendiri. Siapa sih yang mau ngingetin saya kan nggak ada Om. Saya habis syuting, mau asik, mau happy, mau kemana, mau pergi kemana, nggak ada yang larang saya sama sekali Om. Jadi mungkin akhirnya pada saat satu titik di mana yang negor itu Tuhan langsung. Jadi teman udah nggak ada yang bisa negor, orang tua jauh, bener-bener ditegur sama Tuhan. Ya apapun itu memang saya dulu bandel Om. Ya dikasih. Yang waktu itu memang kejadian yang waktu itu kan belum ada undang-undangnya, tapi tetap aja saya salah Om. Yang dikasih itu sama teman dibilang, nih lu happy ntar lu kuat, itu buat cewek-cewek seru gitu Om. Nggak ada pikiran narkoba, pikiran itu nggak ada. Nggak ada Om, karena saya waktu itu dikasihnya di kafe Om, di kafe. Saya pakai aja kan. Tapi memang saya juga dulu pernah nyobain narkoba tapi ini memang rasanya bukan seperti narkoba yang fly, cuman kitanya jadi berenergi, happy. Ya akhirnya ya tapi memang saya juga kalau nggak diingetin itu mungkin saya kebablasan Om. Jadi waktu itu di rumah emang setiap hari itu di rumah saya teman-teman datang party. Kadang saya nggak di rumah dijadikan party Om. Akhirnya ditegornya sama Tuhan. Waktu itu BNN masuk rumah. Bayangin Om. Saking rumah saya itu terbuka buat banyak orang. Pas BNN masuk kan ada musik di rumah saya ini Om. Wah lagi dansa sama cewek-cewek kan. Adalah sosok 3 orang gitu. Saya juga baru lihat wajahnya. Pasti gini, bro, gabung aja bro. Saya ajak gabung bro. Ayo gabung bro. Nyamperin aja. Lagi asik nih. Udah bro, minum aja santai. Ya gabung sini. Dia kan musik. Terus dia kasih screensaver. BNN Om. Astaga. Suruh matiin musiknya. Matiin musiknya, diperiksa. Ya waktu itu memang ada beberapa contoh cimeng, tapi cimeng saya memang nggak ngerokok dan memang akhirnya kan dibuktikan. Dan ini saya potong, karena terbukti itu bukan
teman kamu juga bukan. Kita tidak mau nyalain siapa, tapi Tidak. itu menjadi tanda tanya sampai sekarang. Betul. Siapa yang naruh situ? Itu mesti jelas Betul buat Om. masyarakat. Jadi itu Ya. sama sekali emang nggak tahu punya siapa, dan akhirnya sampai tidak bisa itu terbukti itu punya siapa. Akhirnya Dan yang penting juga bahwa yang kamu minum itu bukan termasuk narkoba. Iya. Ya, supaya semua masyarakat tahu. Betul. Jangan coba-coba pula. Betul, Terus deh. jangan coba-coba pula. Terus dia digerebek. Udah digerebek. Akhirnya ya udah. Saya juga masih keadaan yang kan bukan ngefly, bukannya orang tripping Om, saya masih Sadar ya. semuanya yang terjadi itu sadar semua. Ada lagi teman saya si Irwansyah tuh masih Zaskia tuh dari luar. Emang subuh dia mau datang emang pagi kan, mau sarapan bubur ke rumah saya. Ngelihat rumah saya, kok banyak orang kata si Irwan. Pas dia mau masuk ke dalam rumah saya, ada orang yang nahan. Padahal itu polisi kan, jangan masuk. Kan pakai baju preman. Siapa lu kata si Irwan. Nggak boleh masuk. Ini ada teman-temannya Raffi di dalam. Kata si Irwan, gue teman lamanya Raffi ya. Lu siapa lu? Masuklah Irwan. Pas masuk dalam, ayo kamu juga turun. Si Irwan sama Zaskia, kalau dia nggak masuk dia nggak akan ikut ke sana. Tapi akhirnya diperiksa dia 2 hari, 2 kali 24 jam dia lepas. Terus akhirnya waktu itu saya 3 hari. tunggu dulu nih, ngeteh dulu deh. Ya. Biasa Om, suara serak. Kita ngetek dulu. Ini teh istimewa nih buat Raffi nih. Iya dong, terima kasih Om. Jadi udah di situ saya Dibawa waktu itu. Dibawa, diperiksa tes urin. Nah memang Om, saya tes urin dari rambut, cimeng nggak ada, eksesi nggak ada. Jadi memang nggak ada di badan saya waktu itu. Nggak ada aneh-aneh. Om, karena saya baru pulang juga dari Amerika sama keluarga. Jadi bingung waktu itu kan apa yang terjadi, sedangkan emang sipil yang waktu itu yang disangkakan itu adalah narkoba, ya mungkin sekarang aku nggak tahu sudah ada pasalnya atau belum, aku nggak ngerti Om. Tapi saat itu bukan. Iya, oke. Jadi waktu itu yang jadi permasalahannya itu Om. Akhirnya aku ya udahlah ikutin, mau bagaimana. Waktu itu belum ketemu Om. Saya masih bingung. Di dalam kan kita bingung Om. Berita ramai kita di dalam, keluarga yang jenguk juga kan nggak bisa. Perasaannya gimana tuh? Perasaannya waktu itu hancur nggak? Perasaan hancur nih semua. Setiap hari berita buruk selalu menerpa telinga saya. Pertama, ibu saya nangis-nangis. Kedua, terus setiap kali jenguk, bro, gimana nih bro? Pekerjaan, bro. Semua teman-teman gitu. Iya, semua TV sama semua iklan. Kalau sampai saya dinyatakan bersalah, selesai ya. Habis semuanya Om. Apalagi iklan ada yang mengganti kompensasi. Ya kalau putus kontrak aja oke lah. Ada yang memang harus ganti berkali-kali lipat. Jangan sampai udah nggak bayar gua. Gua mesti gantiin lo lagi. Bener lagi. Tapi akhirnya waktu itu aku juga nggak tahu Om ceritanya. Luna Maya ya kalau nggak salah yang hubungin Om ya. Mungkin ya. Luna deh. Jadi waktu itu Luna Maya dia ngomong, ya aku bilang, ya aku juga gimana nih, siapa yang bisa bantuin aku. Waktu itu Luna Maya lah akhirnya hubungin Om. Akhirnya Om datang, aku bilang ya siapa yang gak kenal sama Hot Masih Tompul kan. Aku juga waktu itu senang banget karena aku tahu banget Om itu kan tidak pernah membela kasus narkoba sebelumnya. Betul. Aku tahu persis itu. Dan aku memang karena aku tidak mengerti. Aku potong dikit ya supaya masyarakat. Kita tidak membantu gembong narkoba. Tapi kalau korban-korban itu kita bantu. Oh itu sampai ke Raffi. Wah gimana nih gitu. Aku wah gimana nih Om. Akhirnya kaget lagi. Pas gitu 1 perak pun Om nggak. Saya kan waktu itu bingung. Waktu itu kan Om kita jadi artis. Ya uang mah ada. Tapi kan masih pas-pasan lah Om. Dengar nama Hot Masih Tompul ya getar juga kan. Kaget. Gimana bayarnya? Gimana bayar ini. Terus si mama aku bilang. Itu Om Pak Hotma baik banget. Katanya Pak Hotma tidak mau menerima sepeser pun. Dia benar-benar mau menyelamatkan Raffi. Wah itu saya terharu banget Om. Jadi akhirnya udah. Saya potong lagi dikit Raffi. Buat mamamu tadi kirim salam ya. Dia mama yang luar biasa sama kamu. Salam. Dia ngikutin kita loh ke kantor polisi, ke DPR. Mamamu ikut. Iya. Applause tuh buat mamamu. Jangan kau sia-siakan dia. Iya, kita applause buat Om Hotma lah. Waktu itu saya ingat banget.
selain Om Hotma tuh sekarang udah pada nggak ada. Ada si Gloria, ada Dion, Sekarang Krisna, saya ingat banget itu. Sekarang udah jadi hebat semua itu, semua jadi. Terus sempat hancur dah perasaan waktu itu. Iya pasti Om. Menjalanin proses itu gila ya, itu asli gila ya. Asli Om, karena semua orang itu kan musuhnya narkoba. Ibaratnya kalau apa ya, kita sebagai ambasador sebuah produk ataupun apa, pasti Om, narkoba, kekerasan yang keterlaluan, sama misalnya jadi musuh masyarakat lah. Jadi saat itu kita jadi musuh masyarakat, dan waktu itu nggak ada yang ngebela saya. Saat Om Hotma memberikan opini apa yang terjadi sebenarnya, mulai itu masyarakat ada yang mulai paham, dia berbalik, dia akhirnya yang tadinya saya pikir masa depan saya akan hancur Om, ternyata banyak dukungan dari masyarakat itu gara-gara pembelaannya Om Hotma waktu itu. Karena Om Hotma menggamblangkan dengan benar sebenar-benarnya apa yang benar-benar terjadi dan apa yang harusnya dilakukan. Aku ingat banget Om Hotma tuh yang bikin saya waktu itu lagi di dalam, tapi ada jam besuk ataupun apa ngeliat TV, ada Om ngomong, apapun si Raffi ini adalah anak bangsa, aset negara yang harus kita selamatkan, jangan dia dibikin hancur. Wah, itu yang membuat saya jadi bangkit lagi Om, bahwa ternyata saat orang lagi terpuruk itu bener-bener moral itu Om yang sangat penting untuk kita naikin moral dan mentalnya Om. Walaupun kamu kelihatannya kayak ketawa-ketawa begini, padahal sebetulnya hancur juga ya. Iya Om. Benar. Dibawa lagi ke Sukabumi. Dibawa lagi waktu itu ke Sukabumi. Waktu itu saya ingat banget tuh, 3 minggu di BNN Cawang, akhirnya saya dibawa ke Sukabumi. Waktu itu karena saya tidak kan Om ingetin Raffi jangan tanda tangan apapun. Iya. Om yang bilang, Raffi jangan pernah tanda tangan apapun tanpa saya. Iya. Saya enggak tuh Om, tanda tangan apa-apa enggak tuh. Sama sekali enggak. Jadi karena saya tidak tanda tangan apa-apa, di sana juga saya benar-benar ya dibantarkan gitu Om. Iya. Dibantarkan, bukan saya sebagai pasien tahanan atau pasien rehabilitasi ataupun tahanan, tapi dibantarkan. Jadi terserah aku aja gitu katanya. Ternyata juga. Terima kasih Om. Cuman dikasih air minum putih, air putih aja. Jadi di sana karena saya tidak menandatangani apa-apa, mereka pun menghargai. Padahal kamu diperiksa kan sama dokter, diperiksa semua kan? Diperiksa semua, tapi kan saya tidak mau menandatangani apa-apa. Karena kan saat kita mau diperiksa ataupun apa, kan harus ada tanda tangan yang menyatakan bahwa kita sebagai individual mau dan bersedia. Karena mereka periksa apa-apa, tapi jadi saya di sana mereka juga menghargai saya. Ya terserah Raffi mau mengikuti programnya atau tidak. Ya kan saya di sana 3 bulan tuh Om. Sebulan pertama ya nggak ngapa-ngapain, tapi lama-lama mau nggak mau saya berdamai dengan keadaan aja. Saya bersosialisasi sama semua. Jadi setiap kegiatan gue ikutin aja biar gue tahu gitu. Iya. Tapi saya nengok dong. Kita nengok jauh-jauh. Om, jauh-jauh. Iya. Jauh-jauh. Jadi perasaan hancur juga ya. Pikir habis lah. Nah, ya. Tapi gini Om, ada yang perlu kita harus tahu. Saat kita merasa diri kita hancur, kalau kita belum ikhlas hatinya Om, saya waktu itu kan akhirnya berdamai sama diri saya, harusnya gini, yaudah deh, mungkin ini Tuhan lagi nguji saya. Saya coba ikhlas, saya coba dengan berdamai dengan sekeliling saya. Pas saya coba bersosialisasi dan membaur sama di sana para rehabilitasi teman-teman yang lain, saya bersyukur Om, wah ternyata banyak yang lebih hancur dari saya. Saya ngeliat pakai mata kepala saya, ada yang bener-bener dia mungkin udah hancur, kehilangan pekerjaan dan keluarga karena narkoba. Ada lagi yang sudah sampai kayak nggak punya harapan. Saat saya ngeliat kanan kiri, wah gue harusnya bersyukur deh, gue masih bisa lebih baik. Setelah ini apapun besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kalau gue udah bisa lewatin ini semua, gue harus jadi lebih baik dari hari ini gitu. Oke. Kemudian Anda bangkit. Sekarang kita semua tahu Raffi sukses dalam entertain, dalam bisnis juga ya. Itu titik itu tadi ya. Waktu Anda sadar, oh ini nggak bisa begini, saya mesti bangkit. Betul Om. Kalau kita cuman bilang, aduh harusnya kemarin gue sukses, ya kan sekarang kita bisa nggak sukses Om. Iya. Jadi kalau kita ngomongin kemarin, jangan lupa bukan kemarin yang kita lewat ini kan besok. Iya.
Jadi yang kemarin itu udah kita kenang aja. Yang jelek ya kita bikin baik, yang baik kita pertahankan akan lebih baik ke depannya. Bagus, saya lihat di Raffi ini, bukan waktu orang jatuh yang membuat kamu jatuh. Sikap kamu menghadapi kejatuhan itu. Setelah keluar kamu aktif lagi kan? Harus Om. Gitu ya. Jadi yang menyelamatkan diri kita sendiri, orang yang paling pertama itu adalah diri kita sendiri Om. Saat kita sudah bisa menyelamatkan diri kita sendiri, yang paling penting kita bisa berdamai dengan diri kita. Kita mau berubah, kita mau fight lagi. Itulah cara penolong kita untuk kita bisa bangkit Om. Walaupun tetap aja ganjalan-ganjalan banyak. Coba gimana? Sampai detik ini juga ada Om. Iya. Gimana Anda mulai balik lagi, entertain lagi? Gimana tuh mulai titiknya dan mulai kemudian berbisnis? Nah, Supaya ini perlu untuk yang lain kan ya. jadi kalau waktu itu saya kembali lagi setelah kasus yang narkoba itu Om, yang BNN itu, alhamdulillahnya karena Om Hotma berhasil membela saya. Karena Allah juga lah. Karena Allah, karena Om Hotma. Jadi saya baru dapat SP3-nya kemarin. Akhirnya ada surat SP3 Om, pemberhentian perkara, bahwa ya akhirnya saya tidak nyampe ke pengadilan dan saya tidak dinyatakan apa-apa Om. Iya, Raffi nggak tahu ya, di balik itu berapa banyak yang menjadi musuh kita gara-gara belain Raffi. Iya. Ya mesti tahu tuh, banyak bener. Tapi kita kan nggak peduli. Para pejabat zaman dulu itu ngelihat saya ngebelain kamu kok mati-matian bener kan, pertanyaannya lu dibayar berapa sih sama Raffi gitu? Nol. Kan? Nol kan, gitu kan. Nah, jadi gimana tuh supaya bangkit lagi? Mulai Iya, akhirnya ketemu lagi orang-orang TV, ketemu lagi semua. Gimana tuh bisa diceritain? iya pasti kita juga kita harus punya rasa responsible. Orang kan pasti ragu sama kita. Waktu itu kan saya akhirnya dikeluarin. Ya waktu itu udah lu boleh kerja lagi, intinya kan kayak gitu. Saya temuin semua orang TV dan mereka juga cuma satu pertanyaannya. Tapi janji jangan apapun mengulang ke arah-arah ini. Ini adalah kesempatan buat kamu. Ayo tunjukin. Itu gangguan yang paling berat lah, susah. Dan untungnya Om, semuanya saya punya hubungan yang baik banget. Temen kayak almarhum Olga, partner-partner yang lain. Saat saya kembali, mereka merangkul saya dan mengangkat saya lagi Om. Jadi saya juga dibantu sama teman-teman dan lingkungan, sama partner-partner saya, keluarga. Akhirnya kita tahu lingkungan-lingkungan yang benar-benar teman yang baik itu siapa-siapa aja. Setelah kita susah kita tahu. Jadi kamu bisa tahu mana teman benar, mana ada hikmatnya kan. Oh ini semua teman di waktu susah. Ya kan, itulah kawan yang sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi mulai lagi ketemuin teman-teman, masuk lagi ke TV-TV. Masuk lagi ke TV-TV. Waktu itu alhamdulillah Om, nggak ada saya kena denda, nggak ada apa, saya benar-benar bisa balik lagi ke TV dan tambah banyak kerjaannya Om. Dan kamu biar tahu nih, kita bilang aja sekarang, kamu juga nggak tahu bahwa kita juga hubungi itu orang-orang TV, pemimpin-pemimpinnya. Saya jamin Raffi tidak berbuat kejahatan itu. Waduh, lancar kan? Tapi kan kita nggak perlu bilang nggak usah kan? Terima kasih. Ya, bahkan sampai sekarang juga kita masih paling nggak ngedoain Raffi ini ya. Terus kalau mulai bisnisnya gimana tuh? Ya, jadi waktu itu setelah saya selesai dari kasus narkoba itu Om, selesai, saya harus merubah diri saya supaya ada orang yang siapa yang ngingetin saya di samping saya. Nikahlah saya sama si Gigi. Akhirnya saya nggak lama setelah saya keluar. Nikah Gigi yang kau pegangin terus ya? Iya Om. Di samping begitu banyak ya? Gigi aja akhirnya memang ya kan feeling seorang laki-laki. Sewaktu bujangan kan ada nih siapa yang buat teman lucu-lucuan, teman jalan ke mall, teman party, sama teman hidup. Tapi kamu hebat loh. Berapa dari zaman dulu loh, udah kamu bilang ini. Yang calon saya. Iya, hebat kamu. Feeling. Jadi pertama kali ketemu si Nagita itu dulu, nggak tahu kenapa tuh, wah ini cewek boleh nih, tapi jadi istri deh, gitu Om. Bukan jadi pacar, bukan jadi apa gitu. Kamu saya tanya, nggak apa-apa dibuka. Nggak apa-apa Om. Saya bilang gini, yang ini jangan lu apa-apain. Iya benar. Kamu jawab, saya jamin Om, iya. saya tidak apa-apain. Tidak apa-apain Om. Baru nikah saya apa-apainnya Om. Tapi bener Om. Ya itu mungkin feeling dan jalan hidup. Akhirnya saya nikah sama Nagita. Saya berpikir waktu itu ada pikiran banyak ketakutan juga Om. Wah, gua kalau udah nikah, gua kan image-nya playboy, muda, gua jadi bapak-bapak dong. Nanti brandnya beda lagi dong. Gua nggak laku dong. Gini. Ternyata malah beda lagi Om. Saat kita udah menikah,
punya keluarga, kita berada di market yang lebih luas, yaitu family market. Ternyata family market itu, wah om, huge banget, besar banget. Kita bisa, apalagi setelah punya anak, si Rafathar, rezeki semakin ada lagi. Udah gitu, jadi kita bener-bener brand kita tuh bisa market itu luas. Anak kecil, dewasa, kakek-kakek, bapak-bapak, semuanya om. So, saya potong. Hati-hati ya Raffi, kamu menjadi contoh. Bahasa kamu jadi ambasador, itu betul. Jangan sampai ada cacatnya nanti. Betul om, itu juga yang jadi tanggung jawab buat saya. Cuma saya berpikir, akhirnya kenapa saya berbisnis. Badan saya ini semakin lama semakin menua setiap kita om. Iya, pasti. Pasti om. Saya berpikir kalau pekerjaan saya ngelihat di luar negeri itu kayak Arnold Schwarzenegger. Waktu itu Arnold Schwarzenegger, saya dari kecil nontonin dia jadi Terminator om. Di kepalanya dia Terminator. Meskipun sekarang dia udah jadi gubernur, udah tua, tetap aja saya ingat dia Terminator. Saya juga ngelihat contohnya Walt Disney, Mickey Mouse, Donald Duck, itu ada terus nggak hilang-hilang. Saya berpikir apa ya yang memang nggak perlu pakai badan saya supaya jadi legend. Tapi bisa terus jadi legacy. Iya. Akhirnya saya bikinlah Rans Entertainment. Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Ya mungkin sekarang Rans itu orang taunya Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Tapi nanti ke depannya kalau saya suatu hari udah nggak ada, Rans itu tetap ada om. Bisa jadi sports statement, jadi bola, ada tim basketnya, ada produk makanannya, ada mungkin nanti kebun binatang. Tidak terbatas ya. Itu mesti luas, itu mesti disampaikan sama masyarakat. Jangan puas dengan satu tindakan. Betul. Terus berkembang terus, tidak ada berhentinya. Karena saya selalu, manusia itu om kalau ada di atas tinggal nunggu jatuh om. Iya. Jadi saat kita di atas, kita harus mau turun lagi ke bawah untuk mencari sesuatu agar kita bisa naik ke atas lagi. Jadi gitu om, udah di atas, cari lagi apa biar naik lagi, cari apa turun lagi biar naik lagi. Bukan waktu jatuh, Raffi, saya ulangi. Sikap kamu menghadapi kejatuhan itu penting. Betul. Jadi mulai bisnis nih, jalan ya. Jalan. Akhirnya bisnis jalan. Kebetulan si Nagita waktu itu bilang ke saya, ayo yuk kita bikin YouTube. Waktu saya ngerasa, ngapain gue bikin YouTube? Orang gue tiap hari udah di TV kok, RCTI ada, Antv ada, semua ada. Duit gue juga cukup. Di YouTube belum ada apa-apanya dulu. Kata Gigi ngomong gini, kita lihat masa depan, digital akan besar hebat di masa depan. Dia om, ini hebat ya. Saya bilang nggak usah lah. Akhirnya saya cobain, tapi saya ngikutin istri saya. Dulu jadi kan YouTube Nagita duluan. Nagita om. Oke. Dia memang canggih juga. Jadi waktu itu saya kan mikir, gue udah di dahsyat, di Facebooker. Tapi yang fan-fan saya mungkin yang seumuran-umuran kan. Iya. Tapi saat saya ke digital, ke YouTube, bayangin om. Padahal bikin kontennya biasa. Itu orang di Malaysia, orang di Singapura lebih seneng karena kalau digital itu om, kita kan kalau di TV kan jadi orang lain maksudnya. Iya betul. Maksudnya itu masyarakat mesti tahu tuh. Nah, tapi, ngeri tuh. Iya. Kalau kita di YouTube kita nge-vlog family, ini kan jadi diri kita sendiri. Betul. Orang merasa lebih dekat sama kita. Betul. Dan yang hebatnya lagi, fans kita, awareness kita lompat ke generasi yang baru. Contohnya, saya lagi jalan kemana-mana. Dulu orang taunya, Raffi Ahmad acara dahsyat, Raffi Ahmad acara Facebooker. Pas saya udah di YouTube, papanya Rafathar, anak-anak kecil papanya Rafathar. Bayangin om, jadi ternyata digital itu ini adalah jembatan kita untuk kita membawa badan kita ke generasi yang sekarang. Itu om, ternyata generasi itu cara kita memang untuk kita bisa mempertahankan diri kita dan kita bisa eksis dan dihargai sama generasi selanjutnya. Ya kita kulo nuwun ke generasi mereka, yaitu YouTube dan lain-lain. Betul. Gitu. Itu kan entertain ya. Kalau bisnisnya kesulitan apa nih yang kamu, nggak apa-apa dibuka aja. Kan kita tahu sendiri presiden kita udah bilang jangan mempersulit orang mau berusaha. Banyak nggak kesulitannya memulai itu. Ya. Dari ngurus izin aja presiden kita sudah bilang jangan dipersulit. Jadi apa kesulitannya itu? Sebenarnya kalau saya sih om, sulitnya kita ini kan semua bisnis dimulai dari bawah om. Saya juga nggak pakai duit orang, bener-bener pakai saya puter-puter uang sendiri om. Kalau nggak pakai uang bank dan lain-lain. Tapi om, saat kita udah mau pelan naik, pasti ada aja om yang jegal om. Iya. Saya bingung banget om. Padahal saya tuh
tipe orang yang kalau ngeliat temen sukses ya kita bantu om. Iya dong. Paling enggak dia nggak nyusahin kita. Paling kita nggak nyusahin kita. Tapi kalau ada sesuatu ini pasti ada aja yang jagal kita om. Terasa bener ya. Terasa apalagi saya digosipin om. Iya. Pencucian uang. Iya. Gimana tuh? Jadi waktu itu yang lagi rame itu om. Iya tahu tuh. Kebetulan mantunya kerja sama saya, Jeremy Santoso. Iya. Dia kerja sama saya sebagai head ataupun presiden klub basket saya om. Yang tadi kamu bilang mau ke basket, mau ke situ. Iya, ya. basketball saya ada namanya Rans Basketball. Iya. Presiden klubnya adalah Jeremy. Jeremy itu memang menantunya Bapak RA itu Rafael Alun. Terus gara-gara saya ada foto sama Jeremy, masa disangkanya orang dengan gampangnya bikin berita hoax saya terlibat pencucian uang saya ini. Ngeri ya, saya baca juga tuh. Sampai banyak berita yang udah menjudge itu om. Ya gue sih diem aja. Saya tuh prinsipnya om, selama memang saya nggak apa-apa, saya diem aja. Biarin aja. Tahu juga nanti hilang sendiri. Kamu mesti seperti saya juga. Begitu orang ngejelekin kita kenalin ya orangnya. Iya. Ya, bener. Kenapa dia? Terus kamu ingatnya begini nih, jangan kamu ladenin. Jadi ada orang nih, semua orang tahu ada yang ngejelekin gue tuh. Saya kayak buka tempat sampah, bau, tutup dong. Bukan kita marah-marahin sampah. Sampah kok kamu marah-marahin. Jadi coba ceritain gimana ceritanya ngadepin yang gosip-gosip kayak gitu. Itu penting loh. Itu bisa ngangkat kamu kalau kamu ngambil positifnya atau menjatuhkan kamu. Saya setiap kalau ditanya wartawan, kok ini terlibat RA, terlibat ini nih. Wah, gue tambah ngetop lagi dong. Saya gitu-gituin aja om. Karena kan saya kan entrepreneur, saya entertainer. Ya, maksudnya juga sukanya menghibur. Kalau ada orang gitu-gitu, daripada jawaban bikin panjang lagi, digulung-gulung lagi. Wah, saya tambah ngetop aja nih gitu. Saya gitu-gituin aja om. Buat saya juga bingung. Saya juga kan tipenya bukan ada orang yang ngejelekin, ayo kita dia. Mau berapa banyak yang kita susu terus kayak gitu. Iya, nggak ada habisnya setiap hari. Ada aja yang kayak gitu-gitu. Nanti ujung-ujungnya paling cuma ketemu, ntar minta maaf begitu doang. Pada ikut panjat sosial juga. Makanya kan capek, banyak urusan yang lain yang saya harus kerjain. Terus juga kemarin ada berita lagi om. Yang berita inisial WK. WK tuh yang robot trading. Iya, robot trading ya. Nah. Terus saya lagi kenal lagi. Ya memang kayak saya, mungkin Atta Halilintar, kemarin Gus Miftah. Ya kita terima endorse. Tapi kan waktu itu misalnya mereknya, waktu endorse-nya merek sebuah susu om. Nah saya mau nanya nih sama om nih. Misalnya nih gini. Amit-amit ya. Iya. Misalnya om ini ceritanya pencucian uang. Iya. Robot trading misalnya. Saya kan nggak tahu nih. Terus om punya merek teh Hotma misalnya. Terus nge-endorse saya. Iya. Ya kan saya nggak tahu ya, saya terima aja kan. Iya. Tapi duitnya juga kebetulan nih, duitnya belum nyampe ke saya om. Karena pas saya bayar tagih itu orang udah kena nih om. Jadi utang dong dia. Utang dia. Jadi utang. Nah kalau gitu gimana om? Terus orang malah ya kayak sekarang ya kita dibilang wah itu berarti uangnya gini. Ya udah kalau memang ini ya kan bukan kita gimana tuh om kalau kayak gitu om? Itu serba salah. Kamu bilang sini gua hadepin sini. Nanti yang punya kekuatan mereka padahal angin kosong aja. Betul. Udah paling bener jangan diladenin. Makanya saya diem aja om. Udah itu. Toh juga kalau memang itu ya, ntar juga selesai sendiri, terbukti juga gitu mana yang benar mana yang enggak kan gitu. Itu yang paling benar. Kalau ada gosip ini, gosip wanita. Ya, iya. Tapi coba kamu gimana menghindari kalau gosip-gosip itu kan yang paling berat di keluarga kan istri. Ya. Kalau gosip-gosip politik ini udah lu jawab aja deh iya. tuh. Nah, kalau istri gimana tuh menghindari gosip wanita yang yang mungkin sebagian ada benarnya juga. Ya om. Enggak benar Nagita. Kalau gosip Nagita saya jagain dia, jangan takut. Kalau gosip cewek perempuan tuh om. Saya tuh mau ngomongin apa, saya pasti cuma temuin istri saya. Dan istri saya tuh udah punya prinsip om. Kamu dengerin ya Raffi Ahmad. Mau 1 juta orang, 1 miliar orang ngomongin semua apapun tentang kamu, saya cuma percaya dari mulut kamu. Gitu. Jadi kalau ada berita apa-apa, istri saya pasti nanya atau saya ngasih tahu duluan. Jadi setelah dia tahu dan dia ngelihat kesehariannya saya gimana, ya udah dia nggak usah pusing. Ini contoh untuk yang lain juga untuk para istri nih. Dengar gosip jangan langsung minta bercerai lagi. Betul. Toh juga saya bilang kalau Nagita ngikutin udah 100 kali lu cerai.
Saya udah bilang sama istri saya, udah memang kebetulan saya juga karakternya begini. Saya ngomong, emang karakter gue genit. Saya senang ketemu cewek, maksudnya bersosialisasi sama cewek, senang mau ke karaoke kayak mau kemana. Tapi kan Gigi juga tahu 24 jam istri saya telepon dimanapun saya nggak pernah nggak angkat om. Dia mau minta video call, minta telepon, saya pasti angkat om. Kuncinya adalah kepercayaan. Betul om. Dan Jadi kepercayaan itu kau jaga betul itu. mau waktu itu ada berita gimana, wajar mungkin keluarganya Gigi marah, teman-temannya Gigi marah, tapi Nagita meyakinkan gitu bahwa ya ini urusan rumah tangga saya sama Raffi. Saya tahu Raffi dia benar-benar jaga itu. Jadi itu kalau orang muslim bilang itu kusnuzon dia. Iya. Jangan seuzon. Benar. Jadi ini penting loh buat para istri. Lo percaya aja sampai dibuktikan sebaliknya. Sampai dibuktikan sebaliknya. Iya. Oke, selama tidak terbukti, selama gosip, biarin aja, kenapa jadi pusing? Karena saya menyadari mau saya, mau Gigi, saya sebagai laki-laki, Gigi sebagai perempuan, kami sebagai suami istri, ya kami juga sama-sama nggak sempurna juga om. Tapi kan yang hebat itu Nagita bisa menutupi dan nambal kekurangan saya pun bisa menutupi dan nambal kekurangannya dia. Mau apa? Kan kita juga yang penting kita tidak nggak melakukan hal yang apa. Anak kita punya anak aja. Mungkin anak kita akan melakukan suatu kesalahan. Iya. Ya kita sebagai orang tua ya harus merangkulnya. Sama halnya dengan istri suami. Ya udah lagi mau gimana gitu om. Dia hebat ya, waktu Raffi mulai bisnis, dia support ya. Support. Bahkan dia duluan ya maunya. Semua di perusahaan saya kasih dia pegang semua. Jadi memang porsinya. Gak ada kesulitan, udahlah nggak usah bisnis lah, waktu Nggak. mau habis gitu. Nggak ada ya, Nggak dia ada. support ya. Saya selalu ajak dia di dalam perusahaan supaya dia merasakan, nih biar gua nggak jauh dari lu ya. Setiap pekerjaan kita, setiap di rumah, setiap di mana, gue selalu ngelibatin lu supaya kita sama-sama. Dan terus. ini milik bersama. Dan gitu ini kan? milik Iya. bersama om. Oke, jadi di dalam memulai bisnis nggak ada kesulitan dari keluarga gitu. Nggak ada om. Terus gimana ngatur waktu nih? Kan di TV sehari berapa kali? Ini kayak bulan puasa nih aku nggak tidur nih. Sahur, standby jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Jam 7 pagi, live yang pagi. Dari jam 8 sampai jam 10. Terus yang siang taping siang jam 11 sampai jam 2 jam 3. Live buka puasa dari jam 4 sampai jam 7 malam. Ya terus sekarang nih ngerjain podcast atau meeting di malam hari, paling tidur 2 jam. Setelah ini baru lanjut sahur lagi. Tapi mesti jaga kesehatan. Iya, ya. Cuman kelihatannya begini nggak? Begitu istirahat sebentar, sejam 2 jam udah kembali Segar lagi sehat om. ya? Saya cukup 2 jam. Ya? Gitu Tapi ya? memang kesehatan penting. Ini suara aja sih karena nggak Iya. tidur om. Iya. Cuman saya masih segar sehat. Yang paling penting itu semangatnya om. Kalau kitanya happy, semangat. Happy, betul. Kayak om mungkin jadi pengacara, om lawyer emang seneng. Iya. Mau ketemu banyak orang, mau ke ini nggak capek om. Jadi ngatur waktunya sendiri gimana untuk bisnisnya? Kamu punya orang-orang sih yang sudah bisa Sekarang dipercaya. baru om. Jadi setelah hampir 5 tahun Rans berdiri, saya tadinya semuanya dihandle sama saya sama Nagita om. Cuman karena sekarang saya tahu saat kita mau membesarkan perusahaan tidak ada yang namanya Superman, adanya super team. Sekarang saya lagi membentuk tim, sudah mulai mendelegasikan ke orang-orang yang saya bisa percaya untuk bisa mengembangkan perusahaan. Jadi udah ada timnya ya, harus ada kepercayaan. Coba. Mau nggak mau kita kasih gaji lebih besar, kita kasih ESOP ke orang yang bisa kita percaya. Jangan kelihatan Anda senang sendiri, yang lain susah. Betul. Mesti berbagi rata lah ya. Betul, bisa jalan ya. Bisa. Udah berapa lama tuh Rans ini? Udah mau 5 tahun om. Udah 5 tahun ya. Udah banyak juga cabang-cabangnya juga ya. Ya kita sih Rans itu sekarang udah jadi ada tim bola, tim basket, snack, restoran, kebun binatang bentar lagi mau buka. Di Bali ya? Di mana? Kalau kebun binatang ada rencana di Semarang sama di Medan. Di Bali kita punya beach club. Di Padang sama di Bali. Mau banyak lah om, lumayan cukup banyak. Sekarang Rans itu udah ada 15 PT om. 15 Iya. 15 perusahaan. Gimana tuh milih orang-orangnya itu? Tentu nggak sembarang comot. Ya. Tentu kamu perhatikan dulu orang ini bisa gitu. Ya. Gimana tuh kiatnya tuh? Kalau saya cuma 2 milih orang om. Yang pertama, bener-bener saya bisa percaya dulu sama dia om. Ya. Yang memang mungkin sama saya udah kenal lama dan dia mau
berjuang hidup mati sama saya. Yang kedua, ya benar-benar atau kita hire profesional bener-bener. Kalau hire profesional, dia benar-benar kita profesional. Misalnya dia apa yang bisa kita lakukan, kasih target setahun ya, kalau memang tercapai semua. Iya. Kalau nggak perform ya kan profesional kita bisa ganti. Jadi cuma 2 om, satunya lagi orang yang benar-benar saya bisa percaya. Jadi benar-benar dia bisa hidup mati sama saya gitu. Ada problem selalu pada orang yang maju kayak Raffi nih. Tentu ada saudara pengen ikut, pengen ini. Kita ajak, dia tidak profesional. Ya. Kita nggak ajak, kita dianggap nggak benar. Lupain Gimana dia. itu? Ya, menghindari itu gimana tuh? Saya nggak pernah, saya pasti pisahin om. Saya nggak akan pernah kerja sama Saudara. saudara. Ya? Supaya masyarakat tahu, jangan dibilang nanti kamu kejam lagi saudara nggak dibantu gitu kan. Kalau saudara kita ada berapa kita bantu om, tapi di luar perusahaan. Atau misalnya kita ada rezeki lebih, ini buat lu ya. Atau kita mendingan modalin dia aja. Nggak, tapi Jangan ikut campur nggak di dalam perusahaan saya gitu. gitu. Misalnya Om Otma saudara saya gitu nih. Saya oke, lu butuh apa? Nih gue ini nih ya. Investin nih uangnya. Ya nanti lu ada tanggung jawab kembaliin aja dengan jangka waktu berapa, tapi lu yang atur sendiri gitu aja om. Ya, betul. Jadi saya nggak pernah bikin keluarga jadi ribut nanti om, yang ada apalagi kalau masalah uang dan lain-lain. Perasaan nanti Bedanya itu kita mau pecat dia sakit hati, Betul. nggak dipecat ngerusak perusahaan. betul. Jadi tetap profesional ya. Profesional. Begitu nggak beres, out deh ya. Out. Jadi nggak apa-apa didengar orang di dalam aturan ini. Harus om. Peraturan-peraturan dari pemerintah gitu, rasa ada yang kesulitan. Iya tentu Raffi, semua orang senang bantu Anda. Tapi secara umum gimana kamu lihat, kok ini jadi ribet, ini kok jadi ribut gitu. Ribet bener gitu. Kalau saya sih, alhamdulillah om, sekarang jalanin belum pernah ada yang ribet-ribet banget sih om. Masalah izin dan lain-lain, ya Ikutin aja ya. ikutin semuanya, saya ikutin prosedur aja om semuanya. Sulit memang, mesti punya kesabaran yang luar biasa berusaha di kita ini. Saya juga dengar Raffi juga banyak bantu artis-artis juga ya. Gimana tuh ceritanya? Saya baca, lihat sering kali teman. Ya, itu juga pelajaran buat. Ada masanya, semua ada masanya. Ya, kamu mau stop apa juga, masanya lewat. Jadi gimana tuh Raffi memilih atau melihat teman-teman artis yang sulit, bisa jadi pelajaran kan? Tapi saya tahu kamu banyak membantu orang. Jadi om, kalau menurut pengalaman saya, waktu kemarin saya susah, yang kasus 2013 itu yang dibantu sama om, saat saya bangkit, yang nolong itu teman-teman om, yang nolong kita tuh saat kita mau bangkit, yang nolong itu banyak teman-teman. Jadi saya setelah ngerasain kalau kita dibantu sama teman dengan tulus, ya ampun om, senang banget om saat kita lagi butuh ditolong, orang nolong itu dengan tulus. Jadi kayak misalnya contoh, ada youtuber baru, ada artis-artis baru, saya nggak ngeliat followers dia dikit, atau belum ngetop, baru ngetop. Ya kali orang nge-DM atau nge-WA saya, tapi yang saya kenal ya, Raffi boleh nggak kita wawancara? Saya selalu oke, tinggal atur waktunya. Nggak ada ruginya kan? Apa ruginya om? Tidak ada ruginya. Kalau agama bilang bukan sumbangan, belas kasihan. Juga bener, nggak ada ruginya juga. Kita nggak tahu, tiba-tiba tahun depan orang itu lebih hebat dari kita, ataupun suatu hari kita bisa ditolong juga sama dia. Selagi saya memang masih bisa bantuin, toh juga gue juga nggak keluar duit, nggak cuma nyediain waktu, tenaga dan keikhlasan aja om. Itu aja sih. Nggak ada ruginya kan? Nggak ada ruginya. Kita malah jadi temen, jadi deket, udah. Sepanjang ini ada nggak musuh yang rasa Raffi ini orang mau musuhin gue aja, nggak usah sebut nama lah. Kalau aku tuh mungkin orangnya lempeng sih om. Ya. Mau orang musuhin gue mau enggak, Rata aja ya. ketemu tuh pasti tegur duluan. Ada orang yang udah ibaratnya gue tahu udah pernah jahatin gue, jadi ketemu, halo, ini enggak, udahlah gitu aja om. Itu ada bahasanya, Raffi. Kalahkan musuhmu dengan kasih. Ya, Kalau orang jahat, lu baik aja terus kan. capek om, saya tuh kalau kayak mau apa ya, kan saya ibaratnya mungkin sama nih kayak contoh ya, polisi melayani masyarakat, misalnya anggota DPR melayani masyarakat, artis juga sebenarnya kan gue melayani masyarakat kok. Jadi kalau kita memang ada pikiran untuk capek, udah mendingan siapa nih gue layani nih, gue layani dengan gue hibur aja, ketemu ya gue bisa senengin dia, gue seneng gitu aja. Jadi mau pernah jadi musuh atau pernah gini, ketemu ya udah gue bikin happy aja om, gak ada ruginya juga. Gitu. Saya
kan kita semua ada 10 perintah Allah ya, jangan ini, jangan ini. Kalau orang tua saya bilang diperas aja tuh, diperas lagi tinggal satu aja, jangan menyakitkan hati orang lain. Ternyata susah. Lu diem aja, lu keren, naik mobil keren, orang sakit hati. Banyak kan yang begitu, yang ngomong nyinyir, yang terang-terangan juga ada. Nah, itu gimana ngadepinnya begitu? Ini orang nyinyir aja ketemu gua. Ada om, bayangin. Ini saya kena gosip gini aja. Terus gue baca komen, ada yang gue kenal malah nyinyir. Setiap orang ketemu gue baik-baik aja nih. Cuman saya bodoh amat Iya betul. Ketemu ya gue sapa lagi, biarin aja. Intinya jangan pedulikan. Saya nggak gitu kan. Nggak saya peduliin. Intinya daripada kepala kita tambah pusing, udah lah, saya pusingin juga om. Itu aja. Tapi kan kita jadi tahu sebenarnya kita punya alarm sendiri. Ya bagus kan, itu jadi lebih berhati-hati. Terus gimana mulai kamu tahu, oh ini artis mesti ditolong, oh ini gitu. Raffi ikutin juga tuh siapa-siapa, kan banyak juga yang kamu tolong tuh aku lihat. Ya sebenarnya ya itu juga suka ada yang nggak direncanain juga om. Emang dia minta tolong ketemu hari ini. Ya kalau memang saya lagi bisa nolong, ya saya tolong gitu om. Jadi semuanya itu terkadang kayak takdir aja gitu, memang kita juga selagi kita bisa lagi. Ya tapi ada juga sih om yang kayak ya dia sih nggak perlu ditolong segitunya aja juga ya. Kita tolong seikhlas. Orang akan misuse, ya, menyalahgunakan kebaikan kamu nanti. Tetap mesti peka itu. Harus peka itu. Iya. Ya, kalau yang kira-kira ini ya udah gitu kita. Karena ada orang yang begini nih, oh dia gue mau nonton aja, ngerti kan? Ada sampai aja. Tapi sekali saya pasti tolong om. Iya. Misalnya kayak dandan om gitu misalnya. Udah pasti kita juga nggak perlu tolong saya ini cuma tiba-tiba dia ini lagi, saya menghindar aja om. Iya betul. Sekarang gini nih, kan udah banyak gosip tentang TPPU lah gitu. Nggak ada niat masuk politik nih. Kayaknya untuk saat ini belum ada om. Iya. Karena saya lagi komit ngegedein perusahaan saya sendiri. Dan perusahaan saya ini masih butuh badan saya, jiwa saya, konsentrasi saya, dan sosok saya. Dan aku juga memang masih enjoy untuk sebagai entertainer dan entrepreneur sekarang. Iya betul. Dan itu menjadi contoh untuk banyak orang. Saya juga suka heran sih, kecuali kamu berniat betul-betul membuat peraturan yang baik ya, sebagaimana tupoksinya DPR. Tapi kalau mau tambah pusing ya silakan. Ya kan? Walaupun mungkin bisa lebih banyak berbuat nanti pada waktunya kan. Terus apalagi yang kamu mau bagikan sama masyarakat nih, supaya ini kan kaum milenial sekarang nih perlu benar banyak yang membuang waktu sia-sia gitu. Saya ngelihat kamu gimana kamu bagi waktu dulu nih, gimana nggak bagi waktunya. Tentu ada tim ya, sekretaris yang ini kegiatan Raffi udah kebanyakan, ini dikurangin, ini nggak ada om, itu aku sendiri om. Nggak ada. Gimana? Kayak misalnya om gitu, Fi, tanggal segini, oke. Aku langsung kirim ke orang yang aja, udah ini ya, gitu. Jadi nggak yang bisa nambah, ngurangin, nyetop itu cuma aku sendiri. Hebat. Waktu itu kamu yang atur. Aku yang atur. Jangan orang bilang, gue nggak punya waktu. Gimana waktu? Aku tuh sampai tinggi saya nggak punya manajer om. Manajer diri saya adalah diri saya sendiri. Yang tahu limit saya tuh dia saya sendiri. Jadi yang lain itu manajer ataupun saya sendiri om. Dan yang saya nggak mau pakai manajer tuh karena yang paling mahal dari semuanya itu adalah lead. Iya. Saat beda nih om. Misalnya om manajer saya nih, Raffi, lu datang gini. Udah saya cuma datang kerja, enggak. Tapi kalau kita sendiri, Pak, apa kabar Pak? Oke, nanti langsung saya itu beda om. Attachnya tuh apalagi orang lain. Saat kita langsung pribadi itu jauh lebih. Itu benar, persahabatan, perkenalan tuh. Tak kenal maka tak sayang. Itu udah benar-benar. Itu setuju. Selama kamu manis sama semua orang, orang akan terbuka aja ngebantu. Yakin betul. Saya nggak kenal kamu. Banyak tuh para artis yang gue bantu belakangan nggak banyak spesial. Kesian saya mau lihat kamu maju. Bayangin kalau waktu itu kamu terpuruk, mungkin sekarang lu mau gelandangan, lu balik kemarin lagi om. Iya. Dagang Batagor itu. Ya, dan tidak melupakan teman-teman susah, teruslah begitu. Apa kiatnya nih buat milenium nih? Kita tuh harus capek.
Kalau kita belum capek, kita belum sukses. Gimana kita mau ngerasain sukses kalau kita nggak lewatin proses capek? Capek itu banyak om. Capek fisik, capek mental, capek hati. Tapi semua proses capek itu harus kita lewatin. Kalau kita nggak melewatin itu, nggak bisa. Satu penyakit yang mesti dibagikan. Ini kamu komentar. Buat saya penyakit yang paling berbahaya di dunia ini malas. Itu benar. Malas mandi, malas bangun, malas kerja, malas ketemu, malas Ngangkat telepon orang aja malas, itu gila nggak orang? Bayangin orang kerjaan mau ditelepon, mau nelpon atau ngangkat aja udah malas, gimana kita mau tolong? Dia yang minta tolong. Gimana? Kita cari dia susah. Gimana? Setuju kamu ya? Setuju. Jadi lawan dari malas itu adalah kerja ya. Makanya anak-anak zaman sekarang suka bilang mager, malas gerak. Itu anak zaman sekarang magernya itu yang harus hilang gitu. Enggak, dia orang pikir gini, Vi. Dia lihat begini, dia lihat kamu hebat. Ya. Dia nggak tahu perjuangannya. Betul. Coba. Betul om. Dia nggak tahu pagi jadi siang jadi malam gitu. Nih saya karir nih om. Saya dari umur 12-13 tahun. Sekarang umur 36. Ya 20 tahun lebih lah om. Kayak 25 ya. Udah mulai. Nggak lihat ke ya 20 tahun lebih om. Berkarir saya nih. Mungkin 15 tahun perjalanan saya di awal, di tahun pertama sampai di tahun ke-15 pas-pasan semuanya om. Mungkin baru sekarang nikah saya setelah kasus itu aja om. Mungkin orang jadi lebih banyak kenal, honor jadi double. Tapi kan sebelumnya itu orang nggak lihat gimana perjuangannya, baru melihatnya sekarang. Lihat lu naik ini, naik itu, dia nggak tahu kita begini. Ini udah 40 tahun saya. Iya. Itu dia om. Dia lihatnya seneng-senengnya aja. Tapi juga kayak di dunia entertain itu om, saya ngerasain waktu angkatan saya sama Mbak Imo, kita casting om. Di jam 8 pagi gua casting, baru boleh masuk jam 4 sore. Di casting juga. Casting juga. Belum tentu kita dapat. Syuting sinetron ada hierarkinya. Produser ketemu ini, ketemu ini. Juga gila ya. Gila om nih. Artis zaman sekarang kan dia viral langsung ngetop, pakai sosial media, bikin konten sendiri. Jadi memang zamannya udah berubah. Mungkin mentalnya juga tidak setaf kita om. Oh iya. Itu yang terjadi mungkin sekarang. Iya. Gitu. Tapi mesti tetap kerja. Harus. Nggak boleh males, nggak boleh deh males apapun sedikit pun jangan. Betul. Bayangkan ngangkat telepon males dia. Makanya om. Gimana? Ya elah, padahal juga kita entar giliran dia ada maunya om, nelponin kita udah kayak apa. Iya. Kamu saya perhatikan kok. Kayak tadi aja Raffi, gue nggak mau bilang, Vi nanti podcastnya kan, Vi selamat berbuka puasa. Kamu jawab juga. Saya tuh tuh nggak akan pernah jauh dari handphone om. Iya. Karena saya tahu responsibel saya itu adalah handphone. Handphone ini saya selalu bilang sama istri saya, kemana-mana pasti orang menghubungi saya itu semuanya by handphone. Dan saya nggak punya manajer, saya nggak punya apa, saya sendiri om. Tapi ya capek, tapi ya harus. Ya udah. Harus berani capek kok. Itu kan intinya. Orang harus mau capek om. Gimana kita mau sukses kalau lu belum mau capek? Nggak ada orang. Ya kecuali kita tiba-tiba anaknya raja dari mana gitu. Itu kan beda urusannya om. Iya. Kita sekarang. Itu pun harus kerja juga. Kalau duit sebanyak apapun kita nggak kerja habis. Iya, habis. Duit 1 perak sampai mau berapa juga ngabisinnya cepet kan om. Iya deh Raffi, luar biasa. Kita tetap mendoakan Raffi nih ya. Saya juga om. Kita ada tim doa di LBH ini selalu bantu. Jadi berasa bener dibantu sama LBH kita ya. Iya. Sama kantor kita ya. Terasa banget om, doanya luar biasa om. Oke, tetap sukses. Terima kasih. Kita tetap doakan. Demikian podcast malam ini bersama Raffi Ahmad. Terima kasih atas kehadirannya Raffi. Semoga berkat dan kesuksesan Raffi terus menerus dan dapat menjadi inspirasi bagi para milenial. God bless you. Salam untuk Nagita. Siap om. Oke. Sukses selalu untuk om. Oke.